Hai teman-teman, tahukah kamu lemak menjadi sumber energi dan pelindung bagi tubuh? Jadi, apa itu lemak? Lemak atau lipid adalah senyawa organik dari karbon, hidrogen, dan oksigen yang berfungsi sebagai sumber energi utama tubuh. Lemak tersusun atas gliserol dan asam lemak yang bergabung membentuk trigliserida, serta termasuk dalam kelompok makronutrien bersama karbohidrat dan protein. Ciri-ciri kimiawi lemak. Pertama, tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, kadang juga mengandung fosfor atau nitrogen. Kedua, merupakan senyawa ester, yaitu hasil reaksi antara gliserol dan asam lemak. Ketiga, dapat dihidrolisis atau diuraikan menjadi gliserol dan asam lemak dengan asam, basa, atau enzim lipase. Keempat, mengalami reaksi penyabunan atau saponifikasi jika dipanaskan dengan basa kuat seperti NaOH atau KOH menghasilkan gliserol dan sabun. Kelima, dapat teroksidasi untuk menghasilkan energi dan air. Keenam, dapat mengalami hidrogenasi yaitu penambahan hidrogen untuk mengubah lemak tak jenuh menjadi lemak jenuh. Ketujuh, dapat teroksidasi oleh udara, menyebabkan bau tengik. Jenis-jenis lemak. Berdasarkan struktur kimianya, lemak dibagi menjadi 3 jenis utama. Pertama, lemak sederhana, yaitu lemak yang tersusun dari gliserol dan asam lemak saja. Contohnya adalah trigliserida yang merupakan bentuk utama lemak penyimpan energi dalam tubuh. Kedua, lemak majemuk, yaitu lemak yang selain mengandung gliserol dan asam lemak, juga mengandung unsur lain seperti fosfor, nitrogen, atau sulfur. Contohnya adalah fosfolipid yang berperan penting dalam membentuk membran sel. Ketiga, lemak turunan, yaitu senyawa yang berasal dari hasil hidrolisis atau pemecahan lemak seperti kolesterol, asam lemak bebas, dan steroid. Lemak ini berfungsi dalam pembentukan hormon, dinding sel, serta menjaga struktur membran sel agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Fungsi lemak. Pertama, lemak berperan sebagai sumber energi cadangan. Saat tubuh kekurangan karbohidrat, lemak dipecah untuk menghasilkan energi. Kedua, lemak melindungi organ-organ vital seperti jantung dan ginjal dari benturan atau tekanan. Ketiga, lemak berfungsi sebagai isolator panas, membantu menjaga suhu tubuh agar tetap stabil terutama di lingkungan yang dingin. Keempat, lemak juga membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Kelima, lemak berperan dalam pembentukan hormon, dinding sel, serta menjaga struktur membran sel agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Bagaimana proses pencernaan lemak pada tubuh? Perjalanan dimulai di mulut, tempat makanan dihancurkan secara mekanis melalui pengunyahan dan secara enzimatik oleh air liur. Lalu makanan turun ke lambung dan di sana dihancurkan lagi oleh cairan asam. Setelah itu, makanan masuk ke usus halus untuk diserap nutrisinya ke dalam darah. Jika tubuhmu tidak langsung memakai energi dari makanan, kelebihan gula akan diubah jadi lemak lewat proses bernama lipogenesis. Lemak ini disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Kalau kamu makan lebih banyak dari yang kamu butuhkan, tubuh akan menyimpan sisanya sebagai lemak dan kamu bisa naik berat badan. Tapi kalau kamu makan lebih sedikit dari kebutuhanmu, tubuh akan membakar cadangan lemak untuk energi dan kamu akan menurunkan berat badan. Penyerapan dan transportasi pada lemak. Lemak diangkut dalam bentuk kilomikron. Setelah dipecah, asam lemak dan gliserol diserap oleh villi usus halus. Di dalam sel-sel usus, keduanya disusun kembali menjadi lemak dan dibungkus dengan protein membentuk kilomikron, yaitu partikel pembawa lemak. Kilomikron kemudian masuk ke sistem limfa sebelum akhirnya menuju peredaran darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh sebagai sumber energi atau disimpan sebagai cadangan lemak. Pemanfaatan lemak. Lemak diuraikan menjadi energi melalui beta oksidasi. Setelah lemak diangkut melalui darah ke berbagai jaringan tubuh, sebagian lemak digunakan langsung sebagai sumber energi dan sebagian lainnya disimpan di jaringan adiposa sebagai cadangan energi jangka panjang. Di dalam sel, lemak akan masuk ke mitokondria dan mengalami proses yang disebut beta oksidasi. Dalam proses ini, lemak diuraikan menjadi asetil-CoA yang kemudian digunakan dalam siklus Krebs
untuk menghasilkan ATP, yaitu energi yang dibutuhkan tubuh untuk beraktivitas. Ekskresi lemak. Setelah lemak dimanfaatkan sebagai sumber energi, tidak semua hasil metabolisme lemak digunakan oleh tubuh. Sebagian sisa metabolit atau zat yang tidak dibutuhkan akan dibuang melalui empedu ke usus, kemudian dikeluarkan bersama feses. Selain itu, sebagian kecil sisa metabolisme lemak juga dapat keluar melalui urin dan keringat dalam bentuk zat-zat sisa seperti keton atau senyawa turunan lemak lainnya. Kebutuhan lemak harian. Kebutuhan lemak setiap orang berbeda-beda, tergantung usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas. Namun secara umum, lemak sebaiknya menyumbang sekitar 20 hingga 30% dari total energi harian. Misalnya jika seseorang membutuhkan 2000 kalori per hari, maka sekitar 400 hingga 600 kalori atau 45 sampai 67 gram berasal dari lemak. Pilihlah lemak sehat seperti dari ikan, alpukat, kacang-kacangan, dan minyak kelapa murni. Hindari konsumsi berlebihan lemak jenuh dan lemak trans karena dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Sumber lemak. Sumber lemak nabati yang sehat antara lain kacang-kacangan, alpukat, minyak zaitun, dan minyak kelapa murni. Sementara itu, sumber lemak hewani dapat ditemukan pada ikan laut dalam, telur, dan daging tanpa lemak. Kelebihan lemak. Terlalu banyak mengonsumsi lemak, terutama lemak jenuh dan lemak trans, dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Kelebihan lemak menyebabkan obesitas karena kelebihan energi disimpan di dalam tubuh. Selain itu, kadar kolesterol jahat atau LDL meningkat dan kolesterol baik atau HDL menurun, sehingga memicu penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Dalam jangka panjang, penumpukan lemak juga bisa mengganggu kerja insulin, yang akhirnya menyebabkan diabetes tipe 2. Kekurangan lemak. Ketika tubuh kekurangan lemak, cadangan energi menjadi berkurang, sehingga tubuh terasa lemah dan mudah lelah. Selain itu, lemak berperan menjaga kelembapan kulit, sehingga kekurangannya dapat menyebabkan kulit kering dan bersisik. Lemak juga berperan penting dalam pembentukan hormon, sehingga kekurangan lemak bisa menyebabkan gangguan hormonal seperti menstruasi tidak teratur. Yang tak kalah penting, lemak membantu menyerap vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam lemak. Tanpa cukup lemak, penyerapan vitamin-vitamin tersebut akan terganggu, menyebabkan daya tahan tubuh menurun dan fungsi organ tidak optimal. Dari semua yang telah kita pelajari, jelas bahwa lemak bukanlah musuh tubuh, melainkan teman penting bagi kesehatan. Lemak membantu menyimpan energi, melindungi organ, dan menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Namun, semuanya harus seimbang. Konsumsi lemak sehat seperti dari ikan, alpukat, dan kacang-kacangan secukupnya, hindari lemak jenuh dan lemak trans, serta imbangi dengan olahraga teratur agar tubuh tetap kuat, bugar, dan seimbang. Dengan menjaga pola makan dan gaya hidup sehat, kita bisa memanfaatkan lemak sebagai teman bagi kesehatan tubuh, bukan ancaman. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih sudah menonton.